Ya, Anda kembali bersama kami dalam Gubernur Kita. Kita lanjutkan sebelum kita memantau di Balai Kota ya, yang saat ini tampaknya tengah ada hiburan begitu ya Pak Sudirman Said. Tapi menarik ini kita sudah mengundang mantan Ketua Tim Sinkronisasi, mantan karena sudah dibubarkan, begitu dilantik begitu ya Pak ya. Tetapi sempat beredar kabar bahwa tim sinkronisasi ini juga mengalami kesulitan begitu ya, tidak bisa ketemu atau bertemu atau berkomunikasi dengan gubernur dan wakil gubernur yang lama. Sebetulnya kalau tim sih tidak ada masalah karena memang desainnya kan betul mula-mula kepengen kulon nuwun kepada Pak Gubernur, tapi kemudian tidak terjadi. Ya sudah ketemu dengan teknis dan dibukakan pintu oleh Pak Sekda dan bertemu dengan Sekda. Cukup masalah teknis tidak masalah ya Pak ya. Cuman memang betul Pak Anies dan Pak Sandi berusaha ketemu Pak Gubernur Jarot, itu tidak berhasil. Komunikasi lewat telepon juga tidak sukses, sampai akhirnya kan nulis surat untuk audiensi lah. Itu pun tidak ada respon. Ya ini apa dibaca aja ya Pak ya? Nggak tahu, tapi ya ini kan bagaimanapun satu praktek kalau boleh bernegara gitu, bahwa ini kan bukan urusan pribadi, jadi antar pejabat yang pergi mesti silaturahmi begitu. Tapi Lebaran kemarin sempat silaturahmi tidak ini? Sudah dirancang akan bertemu, tapi ternyata juga tidak ketemu. Jadi ketika Pak Anies Pak Sandi ke Balai Kota, Pak Jarot sudah pergi. Dan saya mendengar, membaca dan juga melihat di TV rupanya tidak serah terimakan kepada PLH yang menurut saya ini bisa menjadi pembelajaran bahwa dalam urusan politik ini kan urusan publik bukan urusan pribadi, jadi harusnya bisa lebih memberi contoh antara pemimpin yang bahkan dalam pelantikan ini memilih untuk traveling begitu ya ke Labuan Bajo atau gimana? Ya, itu tentu jadi pelajaran yang menarik bagi kita, karena sekali lagi kita masih memisahkan antara urusan feeling pribadi dengan urusan publik. Sebagai pejabat publik harus memberi contoh bahwa. Tapi apakah Pak Anies tetap akan berusaha begitu ya? Mungkin berkunjung menjenguk Ahok begitu Pak? Salah satu program awal adalah nomor 1 ingin menemui seluruh mantan gubernur. Dan saya kira termasuk Pak Basuki yang ada di lembaga pemasyarakatan, dan membentuk forum mantan gubernur. Ini inisiatif yang baik saya kira, karena bagaimanapun para gubernur yang terdahulu itu kan punya pengalaman, punya wisdom gitu ya, dan patut didengar. Punya pengetahuan juga tentang Jakarta ya betul. Pastinya. Jadi saya kira inisiatif, dan itu saya yakin akan dilaksanakan. Sudah sempat komunikasi juga dengan Pak Foke? Tentu saja, karena selama kampanye kan mereka berdua juga komunikasi dengan sejumlah orang ya, sejumlah mantan-mantan, jadi saya kira termasuk Pak Foke juga, apalagi beliau kan sebentar lagi selesai dengan tugasnya sebagai dubes ya. Jadi itu inisiatif yang sangat baik, dan kembali pada meskipun mungkin sebagai pribadi ada perasaan kurang nyaman, tapi tidak boleh terjadi itu, karena ini adalah urusan masyarakat. Iya, tetapi dengan tidak hadirnya Pak Jarot ya dalam pelantikan ini, dan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya juga tidak berhasil bertemu, ini artinya rivalitas dalam pilkada belum usai begitu Pak ya. Nah tentunya ini juga menjadi tantangan bagi Pak Anies dalam memimpin nanti, mengingatkan yang dihadapi tadi itu sempat beredar juga nih Pak, ada skenario mengganjal begitu, atau di tengah jalan menurunkan apa. Mudah-mudahan tidak begitu, dan memang kadang-kadang kenyataan di lapangan sama yang ramai di medsos itu tidak selalu sejalan. Pak Anies sama Sandi melakukan survei, dan mayoritas warga Jakarta sudah siap kok menerima pemimpin baru gitu. Iya, warga Jakarta. Tetapi ini ulasannya juga seperti masuk akal juga Pak, karena di internal ini kabarnya mungkin bisa dikonfirmasi oleh tim sinkronisasi yang tentunya lebih mendalami ya, ini benar atau tidaknya berita macam ini, bahwa sebelum masa berakhir Jarot mengganti beberapa posisi pejabat-pejabat strategis begitu. Saya sebetulnya memberi komen tuh pada waktu itu, karena ini mungkin secara legal boleh saja, tetapi etika publik, etika sebagai outgoing leader, seorang yang akan meninggalkan tempat dalam waktu dekat itu tidak boleh mengambil keputusan strategis itu. Keputusan strategis itu artinya keputusan yang diambil sekarang pengaruhnya panjang dan juga impactnya besar. Termasuk pada waktu mengganti saya kira ratusan orang, itu sesuatu yang sebetulnya harusnya bisa menahan diri, atau minimal berkomunikasi. Dan itulah sebabnya Pak Anies sama Sandi dulu kan berusaha untuk bertemu, siapa tahu ada hal-hal yang mendesak untuk diputuskan gitu. Jadi
ini DKI pembelajaran sangat baik bagi seluruh daerah. Bagaimana caranya. Tapi apakah Pak Anies bisa kemudian setelah menjabat ini bisa langsung begitu mengganti juga begitu orang-orang yang tadi diganti Jarot begitu Pak? Ada aturan kan, 6 bulan sesudah duduk baru bisa mengganti-ganti. Tentu ada beberapa pengecualian, tapi justru karena itu harusnya gubernur terdahulu paham bahwa ada aturan yang juga sebelum berhenti juga tidak boleh. Betul, harusnya bisa menjaga etika itu dan sudah terjadi, jadi mungkin akan memerlukan review segala macam, tapi kita lihat nanti. Dan ini kan saya sudah tidak boleh berkomentar banyak soal ke depan karena tugasnya sudah berhenti kemarin kan. Oke, kalau ke depan, tapi kalau ke belakang nih sekarang ya, karena begini, tidak hadirnya Pak Jarot ini mungkin menunjukkan bahwa ada ketidakterimaan bahwa pilkada kemarin prosesnya itu curang atau tidak jujur begitu, atau menggunakan kampanye hitam begitu kan, seringkali itu yang dikatakan ya, dengan mengangkat isu SARA seperti itu. Mungkin tidak legowannya dari situ begitu Pak. Setiap pilkada menurut saya dimanapun punya dinamika, Jakarta juga dinamika sendiri, dan menurut saya itu sesuatu yang harus sudah selesai karena hal-hal yang lebih buruk dari yang di Jakarta juga terjadi. Tapi kembali, politik itu adalah siklus 5 tahunan dan sudah selesai. Baik, nah, ini tampaknya kita harus ke Balai Kota lagi nih Pak Sudirman. Ini Gubernur Anies Baswedan akan mengeluarkan statement mungkin ya, kita pantau. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara semua warga Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Lembar baru bagi Jakarta malam hari ini telah dibuka. Saudara-saudara semua, hari ini lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota Jakarta. Ketika niat lurus telah dituntaskan, ketika ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya dan didukung dengan doa yang tanpa henti terus dipanjatkan, maka pertolongan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan olehnya. Tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang ditolak olehnya. Warga Jakarta telah bersuara dan telah terpaut dalam satu rasa yang sama, yaitu keadilan bagi semua. Maka dengan mengucap syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong, yang Maha Melindungi, alhamdulillah sebuah fase perjuangan telah terlewati. Hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, dalam menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Hari ini saya dan Bang Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, bukan bagi para pemilih kami saja, tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah untuk memajukan kota Jakarta. Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengungkapkan, kasih sayang akan mencari kasih sayang akan menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari kita ikat kembali, mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserak,
menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama-sama. Saudara-saudara, hadirin rakyat Jakarta yang dimuliakan. Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah. Setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan, bahkan ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru kemarin. Sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta adalah melting pot. Jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh Nusantara. Bukan hanya Nusantara, bahkan berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Di kota ini, interaksi adalah bagian dari sejarahnya. Dan di kota ini pula, masyarakat Betawi telah menjadi sebaik-baiknya tuan rumah bagi Jakarta. Saudara-saudara sekalian, di kota ini semua sejarah penting Republik ditorehkan. 2 kilometer letaknya dari tempat kita berkumpul. Para pemuda berkumpul di Keramat Raya mengumandangkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bersama. Hanya 2 kilometer dari tempat ini. 1 kilometer dari tempat kita berkumpul. Di situ para pendiri Republik, para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi Republik ini. Sekarang kita sebut sebagai Gedung Pancasila. Di situ mereka merumuskan garis depan, garis besar bagaimana Republik ini didirikan. Janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu. 3 kilometer dari kita berkumpul, Pegangsaan Timur, di sana dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, di tanah ini semua cita-cita bangsa diungkapkan. Karena itu kita tidak boleh di tanah ini justru janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya. Republik ini menjanjikan kesejahteraan, maka di ibu kota harus hadir kesejahteraan. Republik ini menjanjikan perlindungan, maka di ibu kota harus ada perlindungan. Republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di ibu kota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika Republik ini tegas-tegas mengatakan bahwa visinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insya Allah kita sama-sama tunaikan ikhtiar itu. Di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita baru sekalian menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila.
Jakarta bukan sekedar kota, dia adalah ibu kota. Maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah. Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian. Dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan kota. Indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama, namun Indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama, apalagi anti agama. Ketuhanan selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara sebagaimana sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip ketuhanan ini kemudian diwujudkan dengan hadirnya rasa kemanusiaan, hadir rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya. Karena itu mari kita hadirkan Jakarta yang manusiawi, Jakarta yang beradab, sebagaimana prinsip Pancasila kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan selanjutnya, saudara sekalian, menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota. Tidak hanya kita merayakan keragaman, tapi mari kita merayakan persatuan. Seringkali kita melewatkan soal persatuan. Ada pepatah Aceh yang bermakna, cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub. Persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan. Dimulai dari meruntuhkan sekat-sekat yang menjadi penghalang interaksi antar komponen masyarakat, terutama pemisah antara ruang bagi mereka yang berkemampuan ekonomi dan tidak. Mari kita hadirkan Jakarta yang bersatu bagi semua, karena ruang interaksi terbuka bagi semuanya. Dalam mewujudkan prinsip itu, saudara sekalian, mari kita kembalikan musyawarah kembali menjadi tradisi kita, sebagaimana sila keempat di dalam Pancasila kita, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu majelis-majelis warga akan dihidupkan kembali. Semua majelis-majelis warga dihidupkan. Kota ini tidak boleh hanya sekedar perintah gubernur sampai ke bawah. Dengarkan kata rakyat. Maka kita hidupkan seluruh majelis-majelis yang ada di kota ini. Ada banyak sekali majelis, Bapak sekalian. Kita hidupkan semuanya. Musyawarah kota terutama untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman. Kalau kata orang Minang istilahnya tuah sakatu. Dalam kesepakatan berdasar musyawarah itu terkandung tuah tentang kebermanfaatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang kelima, di ujungnya, dan ini yang paling mendasar, ini paling penting, yang kita perjuangkan sama-sama sepanjang kampanye kemarin adalah pelaksanaan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang akan kita jadikan pondasi persatuan di Jakarta. Saudara sekalian, kita jadi ingat pada saat dulu Republik ini mau dibuat, pesannya jelas. Pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan begini, kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua. Karena itu saudara sekalian, pengambilan kebijakan di kota ini haruslah disadasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan.
tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Semua untuk semua, Jakarta untuk semua. Inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama-sama untuk Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur tentu menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua. Namun jelas kami tegaskan bahwa tekad kita adalah mengutamakan pembelaan yang nyata kepada mereka yang selama ini tak mampu membela dirinya sendiri. Mengangkat mereka yang selama ini terhambat dalam perjuangan mengangkat diri sendiri. Bang Sandi tadi sudah mengungkapkan komitmen dan paradigma ke depan tentang rencana pembangunan kota ini. Bang Sandi sudah jabarkan bagaimana kita bersama-sama membangun dan mengelola kampung, mengelola jalan, sekolah, puskesmas, pasar, angkot, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Seperti kata Bang Sandi tadi, ini adalah satu langkah bersama ke depan, memastikan Jakarta yang lebih ramah rimpi untuk semua. Untuk itu, izinkan kami mengajak seluruh warga menjadikan usaha memajukan kota sebagai sebuah gotong royong, sebagai sebuah gerakan pembangunan kota ke depan. Gubernur bukanlah sekedar administrator bagi penduduk kota. Gubernur bukan sekedar penyedia jasa bagi warga yang jadi konsumennya. Namun kami bertekad untuk bisa melakukan lebih dari itu. Kami ingin bisa bekerja bersama dengan warga Jakarta, berkolaborasi dengan warga Jakarta sebagai perancang dan pelaku pembangunan. Dalam pepatah Banjar dikatakan, salapi sakaguringan, sabantal sakalenggulu, satu tikar tempat tidur, satu bantal penyangga leher. Kiasan ini bermakna hubungan yang erat antar elemen masyarakat, saling setia dan saling mendukung sama lain. Saudara-saudara sekalian, inilah Jakarta yang akan kita bangun bersama-sama 5 tahun ke depan. Selain itu, kami juga mengajak kepada seluruh elemen kepemimpinan di kota Jakarta, mulai dari jajaran pemerintah daerah, para wakil rakyat, pemimpin lembaga pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Mari kita memiliki tekad yang sama, yaitu mari kita sama-sama hibahkan hidup kita kepada warga Jakarta, bukan sebaliknya. Jangan berbalik menjadi menyedot dari kota dan warganya untuk dibawa pulang ke rumahnya, tapi hadirlah untuk menghibahkan waktu, tenaga, pikiran, keringat untuk kemajuan kota Jakarta. Sebuah kearifan lokal dari Minahasa mengingatkan kita, sitou timou tumoutou, manusia hidup untuk menghidupi orang lain, menjadi pembawa berkah bagi semua, sebuah pengingat bagi semua manusia, namun terutamanya bagi para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, izinkan dalam kesempatan ini kita semua memastikan, kami ingin memastikan, dan saya akan ucapkan pula nanti pada saat sidang paripurna di DPR, kata-kata yang diungkapkan oleh seorang tokoh Betawi. Kata-kata itu terpatri di patungnya, yang patungnya terpasang di Monas sana. Kalimatnya, setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat
sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat. Setuju dengan pernyataan itu, saudara sekalian? Itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh salah satu putra terbaik Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin mengatakan itu, dan kalimat itu terpatri di Monas sana. Saya bayangkan semua orang yang bekerja di kota ini baca kalimat ini, renungkan, resapi, dan laksanakan. Bagi semua yang mengatasnamakan rakyat Jakarta, ingat kata-kata Husni Tamrin, jalankan kalimat itu. Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Saudara-saudara semua, perjuangan kita di depan adalah untuk mewujudkan gagasan, kata, dan karya yang selama ini telah kita tekadkan. Kita ingin lakukan tiga-tiganya, membawa gagasan, membawa kata-kata, dan membawa kerja. Jadikan sebagai satu rangkaian, gagasan, kata, kerja. Dengan begitu, saudara sekalian, kita ingin Jakarta maju, Jakarta menjadi bagian dari kota modern yang diperhitungkan dunia, tetapi memiliki akar yang kuat di dalam tradisi kebudayaannya. Saudara-saudara sekalian, dengan memohon pertolongan kepada Yang Maha Memberi Pertolongan, mari kita bersama berikhtiar mewujudkan Jakarta yang maju setiap jengkalnya, yang bahagia setiap insan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu ikhtiar kita. Dan dalam kaitan itu, saudara sekalian, izinkan saya sebelum menutup sambutan ini, membacakan sebuah pantun untuk warga Jakarta. Bekerja giat di Kali Anyar, mencuci mata di Kampung Rawa. Luruskan niat, teguhkan ikhtiar. Bangun Jakarta, bahagiakan warganya. Cuaca hangat di Ciracas, tidur pulas di Pondok Indah. Mari berkeringat, bekerja keras, tulus ikhlas, tunaikan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar kita, membukakan jalan-jalan yang sekarang sempit, memudahkan menemukan solusi-solusi baru, menjauhkan dari segala macam fitnah, menjadikan setiap wilayah kota ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, menurunkan keberkahan bagi setiap warganya, memberikan kebahagiaan bagi setiap insan di kota ini. La haula wala quwata illa billah. Tiada yang kuasa, tiada kekuatan dan daya upaya selain kehendak Allah. Semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan, semoga ikhtiar ini selalu bisa dituntaskan, dan insya Allah keberkahan diberikan kepada kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya kepada Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Bapak